you. Di video sebelumnya kita sudah belajar about some expression of showing intention. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sedikit lagi tentang expression yang digunakan untuk showing intention. Do you want to know about it? Let's check it out. Guys, sekarang kita akan bahas beberapa hal terkait dengan yang namanya expressing intention to something. Ya, yang pertama adalah intention to something in the future. Kita bisa menggunakan kata will and verb one. Jadi kata will ini selalu berhubungan dengan kata kerja satu, tidak kata kerja dua ataupun yang lainnya. Nah, di sini will verb one di sini digunakan to express a spontaneous intention made at the moment of speaking. It means that kita mau mengungkapkan sesuatu keinginan yang spontaneous atau dadakan, tidak ada planning sebelumnya untuk melakukan hal tersebut. Atau normally biasanya will juga digunakan to show future facts or prediction, atau digunakan untuk menunjukkan suatu kebenaran umum di waktu yang akan datang atau merupakan prediction. Contoh yang bisa kita lihat dari penggunaan will and verb one di sini adalah pertama, yuk kita lihat dulu ya. I will phone you back in a minute. Ini adalah satu contoh yang namanya spontaneous intention, karena saya akan menelponmu kembali ya ntar lagi. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi tidak ada rencana untuk menelpon kamu. Nah, itu dadakan. Ini adalah merupakan keinginan yang spontaneous namanya. Untuk yang kedua, the sun will rise at 6:30 tomorrow. Will rise berarti matahari akan terbit jam 6.30 besok. Ini merupakan contoh dari showing future facts atau prediction. Nah, di sini juga nomor 3 bisa dilihat, do you think she will come soon? Nah, ini apakah kamu pikir dia akan datang segera? Ini merupakan prediction juga. Kemudian yang keempat, I know my parents won't let me go to the party. Kata won't ini bukan won't tapi won't, dibaca won't. Singkatan dari kata will not. Jadi di sini berarti saya tahu bahwa my parents tidak akan mengizinkanku pergi ke pesta tersebut. Nah, itu adalah contoh dari yang namanya prediction ya. Contoh kelima di sini, lunch break today will be 10 minutes longer than usual. Ini merupakan spontaneous intention, mungkin dalam rapatnya lama sehingga dia mengatakan lunch break today. Lunch break itu adalah makan siang ya. Isomanya kali ini kayaknya 10 menit lebih lama deh ketimbang biasanya. Nah, seperti itu contoh dari yang namanya penggunaan will verb one to express spontaneous intention maupun future facts or prediction. Kita lihat yang kedua, to express intention to something in the future bisa digunakan juga dengan kata be going to. Kata be di sini adalah bisa kita gunakan is, am ataupun are, ditambah dengan kata going to dan verb one. Masih menggunakan kata verb one sama dengan kata will. Hanya saja kata going to di sini bukan berarti sedang pergi, tapi memang satu kesatuan. Be going to plus verb one ini berarti adalah akan melakukan apa. Nah, di sini untuk be going to penggunaannya adalah we use it when we have the intention to do something before we speak. Artinya adalah kita menggunakan be going to verb ini ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu sebelum kita tuh mengatakannya. Jadi ada planningnya dulu. Jadi kita sudah membuat planning dulu. Jadi an intention di sini atau keinginannya itu is a plan for the future. Jadi sebuah rencana yang akan dilakukan yang akan datang dan kita sudah memikirkannya sebelumnya. Jadi kita sudah memikirkan kegiatan ini sebelumnya. Jadi bukan dadakan lagi. Atau in other words, we have already made a decision before speaking. Jadi dengan kata lain kita sudah membuat sebuah keputusan sebelum kita mengatakan hal itu ya. Jadi itu adalah bedanya will and be going to. Sama-sama menunjukkan intention, cuman kalau will kan tadi menggunakan dadakan, kalau di spontaneous ya, spontaneous intention, kalau di sini ada planningnya dulu sebelum kita melakukan hal tersebut. Contoh yang bisa kita lihat di sini ya, contohnya kita ambil beberapa saja. I am going to work in a bank when I leave school. Jadi dia sudah punya rencana ketika saya
lulus sekolah nanti saya akan bekerja di sebuah bank, seperti itu contohnya. Atau di sini, are you going to play basketball after school? Apakah kamu akan bermain basketball sepulang sekolah? Nah, jadi kan dia menanyakan sepulang sekolah nanti kamu akan main basketball nggak? Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah decision atau sebuah planning dulu sebelum dia mengatakan keinginannya melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Contohnya, atau lagi kita ambil contoh yang nomor 5 ya. What are you going to have for dinner today? Ya. What are you going to, berarti ada apa yang akan kamu sediakan untuk makan malam hari ini? Berarti kan sudah punya decision, sudah punya planning mau nanti makan malamnya mau apa saja menunya. Nah, itu sudah dipikirkan terlebih dahulu. Jadi bukan sesuatu keinginan yang spontaneous atau spontan dilakukan. Itu namanya adalah be going to. Oke, sekarang kita lihat untuk yang ketiga. Will and be going to, kita ada be verb in. Masih di sini B-nya adalah is, am, are, tapi di sini bukan going to tapi menggunakan verb in. Dimana biasanya kita kenal bentuk ini adalah present continuous tense ya. Nah, biasanya kan kalau present continuous tense itu menyatakan suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Nah, tapi di sini fungsi lain dari present continuous tense adalah untuk expressing personal arrangement and fixed plans. Jadi kita mau mengekspresikan suatu arrangement itu terjadwal. Jadi sesuatu yang sudah terjadwalkan sebelumnya dan merupakan rencana yang sudah matang ya. Jadi especially for social and travel arrangement. Jadi contohnya mungkin kamu mempunyai keinginan atau rencana untuk berlibur ke sini, itu kan sudah terjadwal sebelumnya ya. Dan dimana when the time and place have been decided. Nah, di sini waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Di sini arrangement-nya adalah sebuah plan atau sebuah rencana yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang, di mana you have already thought. Jadi kamu sudah merencanakan sebelumnya, dan discuss dengan orang lain. Oke, kita lihat contohnya saja ya. Contohnya di sini, I am meeting my uncle at the airport tomorrow. Nah, di sini kamu sudah menjadwalkan bahwa saya akan bertemu dengan paman saya di airport besok. Nah, seperti itu. Jadi ada planning sebelumnya bahwa memang saya berencana untuk bertemu dengan uncle di airport. Atau yang kedua, are you doing anything on Sunday morning? Kamu akan melakukan suatu hari Minggu pagi nanti. Jadi di sini adalah dia menanyakan sesuatu yang sudah kamu rencanakan. Apakah hari Minggu pagi itu nanti kamu ada rencana melakukan sesuatu? Nah, seperti itu contohnya. Ya, itu untuk be verb in. Ya, selain itu kita juga bisa menggunakan would like to. Would like to di sini juga merupakan intention atau keinginan melakukan sesuatu ya, atau mungkin juga sebuah harapan di sini. Dream itu keinginan yang kamu impikan sebenarnya, tapi bukan suatu impian yang hanya keinginan saja ya. Contoh di sini, I would like to arrive at school on time tomorrow. Jadi keinginan kamu adalah saya ingin sekali tiba atau datang ke sekolah itu tepat waktu tomorrow, jadi nggak terlambat lagi. Itu kan keinginan namanya ya, sebuah harapan, sebuah dream dimana saya itu ingin sekali datangnya itu nggak terlambat. Itu contoh dari kalimat number one, maksudnya seperti itu. Atau yang kedua, I would like to write a letter to my mother who is working in Japan. Keinginannya untuk menulis surat kepada ibunya yang sedang bekerja di Jepang ya. Atau yang ketiga, Randy would like to learn Korean language. Randy ini mau bersekolah di Korea, dan di sini Randy punya keinginan, intention ya. Randy akan atau ingin sekali belajar bahasa Korea. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin bisa kamu katakan jika kamu ingin mengatakan kata intention dengan kata would like. Ingat, would like to itu diikuti dengan kata kerja satu. Yaps. Oke. Ada beberapa common expression yang biasanya juga digunakan untuk intention. Ya, ini ada beberapa, bisa kalian baca di sini. Our plan is to, nah, we are thinking of dan sebagainya. Contoh yang bisa kita katakan adalah contoh nih ya. Number one, our
plan is, rencana kita adalah to visit Dania's house tonight, untuk mengunjungi rumahnya Dania nanti malam. Nah, kata is di sini adalah untuk is to, untuk apa? Diikuti dengan kata kerja satunya di sini. Contoh yang kedua, we are thinking of. Nah, setelah kata of biasanya diikuti dengan kata kerja in. Kita berpikir untuk menonton sinema besok. Nah, ini kan merupakan suatu intention juga, tapi tidak menggunakan kata will ataupun menggunakan be going to, tapi juga menggunakan expression seperti ini. We are thinking of apa? Ya. Atau yang ketiga, what we have in mind is. Nah, ini apa yang ada di benak adalah. Nah, setelah adalah itu diikuti dengan langsung kata kerja in-nya. Ya. Is taking an English course. Nah, adalah mengikuti kursus bahasa Inggris untuk mendapat agar bisa berbicara atau berkomunikasi bahasa Inggris dengan lebih baik. Itu contohnya. Atau yang keempat, what we plan to do is consulting our project. Apa yang kita rencanakan untuk lakukan adalah consulting atau mengkonsultasikan our project to the teacher next week. Ya, dan selain sebagainya. Nah, seperti itu ada beberapa expression of intention. Juga untuk menanyakan someone's intention, kita bisa menanyakan dengan cara seperti ini. Contoh kita ambil saja number one, what are you doing tomorrow? Ini adalah sesuatu yang sesuatu yang sering sekali kita tanyakan, ya. Atau mungkin yang nomor dua, what's your plan for tomorrow? Are you doing anything tomorrow? Nah, seperti itu contoh-contoh to ask someone's intention. Alright, kita lihat di sini contoh dari conversation-nya menggunakan expressing intention. Ya, cowok ini mengatakan, Berta, are you doing anything tonight? Apakah kamu akan melakukan sesuatu nanti malam? I need to talk something important with you. Jadi saya butuh untuk ngomong-ngomong nih denganmu, katanya si cowok ini. Apa yang dia katakan Berta? I'm going to have a meeting now. Saya akan ada meeting sekarang ini. Jadi dia sudah merencanakan itu meetingnya, ya. Nggak mungkin dadakan meetingnya. I'll phone you later. Nah, ini dadakan spontaneousnya di sini. Saya akan telepon kamu nanti, ya. Nah, dia menelpon itu kan sebenarnya nggak ada rencana untuk menelpon, tapi karena si cowok ini tadi mengatakan butuh ngomong dengan Berta, makanya dia mengatakan I will phone you later. Nah, seperti itu contoh yang spontaneous. Oke, kita lihat yang contoh kedua, the second conversation. Oke, si cewek ini mengatakan, Dev, do you have a plan to do tonight? Dev, apakah kamu punya rencana untuk kamu lakukan nanti malam? Ya, lihatlah Dev, apa yang sedang terjadi pada Dev. Oh, I'm seeing my doctor tonight. Jadi saya akan bertemu dengan dokter nanti malam. Berarti dia ingin periksa. Because dia mengatakan, I would like to check my illness. Saya mau periksa nih sakitku apa sebenarnya, karena saya khawatir nih, takutnya nanti corona, ya kan, ya. Oke, kita lihat the third conversation. Di sini ada sebuah rapat kecil ya, ini lagi ngobrol di sini. One of the men said, I think this project is so difficult to do in a short time. Ya, saya pikir proyek ini sangat sulit dilakukan di waktu yang sangat mepet sekali. What's your plan? Katanya. Apa rencana kalian? Apa rencanamu? Wow, dia mengatakan si cowok di sini, don't worry, we will do it together with the team. Nah, jangan khawatir, kita akan mengerjakan bersama-sama dengan tim. Ini bukan spontaneous atau mungkin juga menyatakan sesuatu yang sesuatu yang dadakan, yang dia keinginan yang spontanitas dia katakan pada waktu temannya itu kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk express intention. Oke?